Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Absal Sibrian. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester 3 dan saya berasal dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Jadi, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari desain Figma saya. Saya akan menjelaskan dari awal, mulai dari kegunaan hingga cara penggunaan dan keuntungan menggunakan dari aplikasi yang saya buat untuk kedepannya. Jadi di sini saya akan menampilkan hasil yang setelah saya buat. Di sini kita diperlihatkan untuk animasi saat masuk ke aplikasi yang bernama Sibrian Store. Pada tampilan berikut kita ditampilkan sebuah menu atau home dari untuk login. Jadi sini kita diperlihatkan logo dan nama aplikasinya. Kemudian di sini kita ada sebuah menu untuk login menggunakan Google, atau kita juga bisa langsung masuk sesuai dengan akun yang telah kita buat. Misalkan kalau kita belum ada akun, kita bisa mengklik tombol daftar sekarang di pojok kanan bawah. Kita tekan, dan di sini kita diperhadapkan lagi untuk menu atau dashboard dari halaman utama dari register. Jadi sini kita diharapkan untuk memasukkan email, username, password, sama print transaksi. Sebelumnya kegunaan print transaksi itu kegunaannya untuk melakukan proses transaksi yang aman dengan menggunakan PIN. Jika kita sudah merasa mendaftar, kita bisa mengklik tombol masuk. Terus kita tekan menu tombol masuk di pojok kanan bawah. Nah, dan kalau kita sudah mendaftar sesuai dengan akun yang kita buat tadi, kita bisa masuk. Ini ke menu dashboard dari Sibrian Store, dan di sini kita diperlihatkan ada background yang di atas, terus sisa saldo, nama akun yang telah kita buat tadi, terus total pembelian. Dan di sini kita diperhadapkan dengan fitur-fitur atau layanan dari sosmed, pulsa, internet atau paket, games, akun premium, dan e-wallet. Dan di bawah ada menu home, pesanan, dan di sini ada menu untuk melakukan deposit atau untuk isi ulang saldo. Kemudian ada menu mutasi dan profile. Pertama kita akan melihat titik garis 3 di atas. Di sini kita dihadapkan menu update layanan. Jadi kita bisa milih update layanan, terus riwayat transaksi, dan kita bisa juga komplain dan daftar harga. Terus kita bisa close. Terus di atas kita bisa menekan tombol untuk kayak notifikasi. Jadi kita di sini bisa diberitahu notifikasi saat kita melakukan login. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk icon profil, kita bisa melihat isi dari profil yang kita buat. Di sini kita bisa melihat menu untuk edit profile, sisa saldo, untuk mengedit keamanan akun, kode referral, pengaturan API. Jadi di sini kita bisa melakukan edit profile yang mau kita ganti, misalkan mau ganti username, PIN transaksi, dan sebagainya. Kita bisa edit profile, dan di sini kita bisa memasukkan edit profile yang kita mau buat. Misalkan kita mau ganti nama lengkap, username, sama PIN transaksi. Jika kita sudah mengganti, kita bisa mensimpan hasil edit profile. Nah, jika sudah menyimpan, kita bisa kembali ke menu home. Dan di sini kita akan mencoba layanan dari sosmed. Nah,
Nah, di sini kita diperhadapkan dengan sebuah layanan dari kategori sosmed. Misalkan kita mau pesanan TikTok followers, kemudian kita memilih layanan yang kita inginkan. Kemudian di sini akan dijelaskan deskripsi dari layanan yang kita buat, yang kita pilih. Kemudian di sini akan ditampilkan harga per 1000 yang kita mau beli. Kemudian di sini minimal dan maksimum order yang mau kita order. Misalkan minimumnya 100 dan maksimumnya 10.000. Dan di sini kita disuruh memasukkan dari username atau link dari yang kita mau buat. Kemudian di sini kita masukkan jumlah order. Jika sudah merasa benar, kita akan melakukan pemesanan. Nah, dan sini kita akan diperhadapkan riwayat pesanan. Jadi kita akan diberitahu ID, tanggal dan waktu kita memesan, kemudian layanan yang kita pilih, terus target yang kita pilih, kemudian harganya dan statusnya sudah sukses. Dan di sini kita bisa melakukan namanya print transaksi. Nah, di sini kita akan diperhadapkan dari print transaksi yang kita lakukan saat melakukan pemesanan tadi. Kemudian kita ke tombol kembali. Nah, dan di sini kita bisa ke menu home lagi. Di sini kita bisa melihat namanya untuk deposit. Sebelumnya maaf, nggak duluan saya jelaskan yang bagian deposit. Kemudian kita masuk ke bagian deposit. Misalkan kita pengen melakukan pengisian ulang saldo, kita bisa masukkan jumlah deposit yang mau kita inginkan. Jika mau deposit di bawah 120.000, kita bisa pilih nominal yang tersedia di bawah. Jika sudah merasa betul kita mengisi jumlah deposit yang kita inginkan, kita bisa pilih metode pembayaran. Dan sini tersedia berbagai metode pembayaran, ada dari QRIS, Dana, GoPay, OVO, dan link aja. Jika sudah melakukan tombol selanjutnya, kita bisa memilih salah satu dari pembayaran di sini. Misalkan saya memilih QRIS, kita memilih tombol bayar. Nah, dari sini kita akan dihadapkan dengan menu dari diproses. Jadi sini untuk saldo kita untuk pemasukan saldo kita masih diproses. Dan di sini kita ada namanya nomor transaksi, pengirim, terus metode pembayaran yang kita pilih tadi, total pembayarannya, dan ini biaya transaksinya atau biasanya disebut kata lain biaya admin. Dan sini informasi tujuannya kita scan melalui QRIS. Jika kita merasa salah melakukan pengisian saldo, kita bisa melakukan fitur batalkan deposit. Kita tekan aja. Nah, dari sini otomatis dia akan bakal membatalkan dari pengisian saldo kita. Dan jika ingin melakukan pengisian saldo lagi, kita bisa menekan tombol kembali. Dan di sini kita bisa melakukan deposit ulang. Dan sini kita bisa juga langsung ke home, dan jika ingin melakukan pemesanan yang lain bisa menekan tombol layanan yang telah tersedia. Jadi di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari aplikasi yang saya buat. Jadi kegunaannya ini adalah untuk media seseorang untuk melakukan misalkan untuk melakukan pemesanan pulsa, paket data atau games. Biasanya ini digunakan di kalangan anak remaja dan juga ada di kalangan anak dewasa. Dan keuntungan dari aplikasi yang saya buat ini adalah untuk fitur dan layanannya itu tidak ribet, kemudian layanannya itu lengkap, dan untuk biaya admin dan pemesanannya itu tidak terlalu tinggi. Dan diharapkan dari aplikasi ini reseller atau mitra kecil-kecilan mendapatkan untung yang lumayan dari aplikasi yang telah digunakan. Sekian dari aplikasi yang saya buat.
Semoga bermanfaat yang saya paparkan. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan makna dari logo yang saya buat. Terus kenapa saya menggunakan warna biru, hitam, merah, dan menurut saya warna ini warna yang enak dipandang. Dan rata-rata yang saya gunakan warna itu rata-rata warna biru, hitam, dan merah. Dan sini saya akan menjelaskan makna dari logo SS yang saya buat. Sebenarnya ini maknanya nggak terlalu panjang. Maknanya itu sebenarnya diambil dari marga saya dan nama store. Jadi makna dari gambar ini yang berarti Siburian Store ya. Jadi kenapa saya memilih warna biru dan merah? Menurut saya warna biru itu dia lebih menunjukkan aura warna yang lebih menunjukkan ke arah ketenangan. Kemudian untuk warna merah itu diibaratkan warna yang lebih ke arah kreatif dan berani. Kemudian mengapa saya cuma menggunakan 3 warna ini? Karena menurut saya di aplikasi Mitra itu tidak memerlukan warna yang terlalu cukup banyak. Kenapa demikian saya bilang? Karena kita menggunakan beberapa warna aja itu sebenarnya sudah enak dipandang. Misalkan warna merah, biru, dan hitam, itu menurut saya sudah bagus dan cocok untuk usaha atau aplikasi Mitra. Dan di sini juga saya menggunakan jenis tipografi untuk menamai store saya, itu menggunakan tipografi dari bold. Kenapa saya menggunakan bold? Karena menurut saya bold itu dia jenis huruf yang sangat sederhana dan cocok untuk menamai sebuah logo. Kemudian saya sini menggunakan sebuah frame dari frame iPhone 13 mini. Dan di sini sesuai dengan tata letak yang saya buat itu, semua tata letaknya terarah dan terstruktur. Kemudian untuk icon yang saya gunakan itu pastinya sudah terarah, terstruktur, dan sesuai dengan yang diinginkan atau yang dipakai dalam sebuah aplikasi yang telah saya buat. Jadi saat kalian menggunakan aplikasi yang saya buat, setidaknya kalian tidak bingung saat mencoba semua ikon-ikon atau layanan yang telah saya buat. Kemudian seperti yang kita lihat, di sini juga saya membuat grid. Jadi di sini ada 2 grid atau layout grid. Yang pertama itu ada 7 rows atau auto, yang kemudian 5 columns atau auto. Ini yang atas grid untuk mengarah ke samping. Kemudian yang bawah ini grid untuk ke atas. Kemudian saya di sini juga menggunakan animasi. Kita lihat di prototype. Jadi di sini juga saya menggunakan animasi one click. Jadi ada sini namanya untuk animasi notifikasi, dan di sini saya memakai dissolve, dan di sini saya menggunakan easy out dengan kecepatannya itu 300 ms. Dan di sini seperti yang kita lihat, saya menggunakan banyak animasi, tapi untuk animasi itu pasti berbeda-beda. Seperti kita lihat contohnya ini. Nah, di sini untuk animasi
dashboard, saya juga menggunakan animasi yang berbeda dan kecepatan yang berbeda. Kemudian keindahan dari aplikasi yang saya buat ini adalah cocok untuk orang-orang di kalangan remaja, dewasa, atau cocok juga untuk yang buka-buka usaha mitra, misalkan untuk jual-jual pulsa pakai data, wallet dan sebagainya. Dan cocok juga buat anak-anak remaja yang buka usaha di bagian reseller. Mereka bisa cocok untuk menjual yang namanya top up games, sosial media, dan akun premium dan sebagainya. Ini aplikasi ini sangat cocok juga buat kalangan gamers, karena biasanya gamers itu biasanya cocok suka dengan namanya hal-hal top up games. Apalagi mereka suka dengan top up games yang lebih murah dari tempat lain dan terpercaya. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan dari desain Figma aplikasi mitra atau reseller yang saya telah buat. Kemudian saya akan menjelaskan cara mengkonvert desain Figma yang telah kita buat ke Flutter menggunakan namanya device. Oke, ditunggu untuk video selanjutnya. Oke, kembali lagi kita di sini. Kita akan mengkonvert desain Figma yang kita buat ke Flutter menggunakan device. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Flutter. Flutter itu adalah sebuah open source yang dikembangkan untuk membangun sebuah desain aplikasi antarmuka atau pengguna, atau disebut dengan kata lain UI, yang menarik untuk digunakan di berbagai platform termasuk Android, iOS, Mac, Linux, dan web. Jadi di Flutter itu ada beberapa fitur utama yang digunakan untuk mengembangkan desain antarmuka. Oke, yang pertama itu widget. Jadi widget itu berguna sebagai elemen dasar dalam pembangunan sebuah antarmuka pengguna. Kemudian yang kedua itu hot reload. Jadi hot reload itu berguna untuk melihat sebuah perubahan aplikasi atau perkembangan aplikasi yang telah kita buat selama proses pengembangannya berlangsung. Jadi saat kita melakukan atau ingin melihat perubahan, kita bisa melakukan tanpa harus merestart aplikasi. Kemudian yang ketiga itu ada namanya cross platform. Jadi dalam cross platform development itu berfungsi untuk penghasil aplikasi yang berjalan di berbagai platform tanpa adanya perubahan yang banyak atau perubahan yang secara berlangsung terus-menerus dalam kode sumber. Kemudian yang keempat itu performa yang menyediakan hasil rendering. Kemudian yang terakhir itu performa tinggi. Yang terakhir itu adalah material design yang memungkinkan widget-widget yang dirancang untuk mengimplementasikan desain material untuk aplikasi atau pedoman aplikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pengertian dari Flutter dan berbagai fitur yang digunakan untuk proses pengembangan desain antarmuka. Oke, kita akan melanjutkan cara mengkonvert desain Figma yang telah kita buat ke Flutter menggunakan device. Jadi di sini saya akan mempraktekkan cara membuat mengkonvert desain Figma yang kita buat ke Flutter menggunakan device. Di sini kita menggunakan sebuah aplikasi Chrome, dan kita bisa klik di pencarian Chrome kita yang bernama aplikasi device. Oke, di sini di aplikasi device ini kita diarahkan untuk login menggunakan akun Gmail kita. Kita
login terlebih dahulu. Oke, karena saya sudah login menggunakan akun Gmail saya, kemudian kita menekan menu dengan new application, terus create a new application, dan sini kita bisa menamai aplikasi kita, bebas mau kita menamai aplikasinya. Terus di teknologi kita memilih Flutter, kemudian di desain platformnya kita memilih Figma. Kemudian di sini Figma akun kita sudah kita kaitkan. Kemudian untuk Figma URL-nya kita bisa paste dari Figma URL desain yang telah kita buat. Kita copy dulu linknya. Jika linknya sudah kita copy, kita kembali lagi ke device-nya, dan sini bisa kita paste link yang telah kita salin. Terus kita create a new app, dan sini kita create on app. Kita tunggu proses untuk create new app-nya. Nah, dan di sini kita diperhadapkan dengan select mobile screen. Nah, dan sini kita sudah diperhadapkan dengan desain dari Figma yang telah kita buat. Kemudian kita select all page, kemudian kita submit. Nah, dan di sini kita harus menunggu proses dari Figma yang akan di-convert ke Flutter. Dan sini kita bisa mengganti dari icon yang kita buat. Kita next. Oke, nah di sini untuk konfigurasi aplikasinya sudah siap. Kita tinggal nunggu proses untuk desain datanya. Aplikasi kita sudah jadi. Kita langsung restart. Nah, di sini screen next to splash, artinya pilih salah satu screen yang akan ditampilkan berikutnya, dan sini saya pilih ini. Kita submit. Disesuaikan dengan sini tadi sampai hilang di sini. Screen yang telah kita buat sesuai dengan desain Figma yang telah saya buat tadi. Dan kemudian sini kita bisa coba preview apakah dia berfungsi atau enggak. Dan ini adalah hasil dari preview desain aplikasi yang kita buat. Jika sudah merasa bisa atau sudah aman, kita bisa close. Kita lanjut ke build app. Dan sini kita memilih withhold state management, kemudian build withhold. Nah, dan sini kita bakal menunggu proses untuk pendownloadan source code yang dibuat. Sini proses build your app.
Oke, jika sudah selesai kita bisa view code. Nah, dan di sini aset-asetnya sudah jadi. Nah, jika ingin melanjutkan atau menampilkan aplikasinya, kita bisa menekan tombol sign or download code. Nah, dan di sini kita bisa mendownload source code yang telah kita buat dari hasil aplikasi yang telah kita convert dari Figma ke Flutter menggunakan device. Nah, kemudian kita lanjut ke Visual Studio Code untuk membuka hasil yang telah kita buat. Jadi sini saya sudah membuat aplikasinya terlebih dahulu, dan saya convert dari desain Figma-nya ke Flutter. Kemudian ini adalah semua source code yang telah kita convert dari Figma ke Flutter. Dan di sini ada file yang bernama lib, dan di lib ini kita bisa ke menu yang namanya ke file codingan main Dart. Jadi main Dart ini adalah fungsi utama yang menginisialisasi aplikasi. Kemudian di presentasi ini adalah seluruh aplikasi atau desain Figma yang setelah saya buat di convert ke Flutter. Jadi ini kegunaannya untuk melihat hasil yang telah kita buat dari desain Figma, kemudian kita convert ke Flutter menggunakan device tadi. Kemudian dia akan membentuk sebuah sintaks atau codingan yang dibentuk dari Flutter tadi. Kemudian di sini ada bertuliskan dashboard screen. Jadi screen itu adalah sebuah directory yang mewakili widget dari aplikasi tersebut. Oke, kemudian kita akan mencoba menjalankan hasil aplikasinya. Kemudian sini kita mengetik perintah di terminal ini Flutter build web. Kita sini menunggu hasil dari Flutter build webnya. Oke, di sini untuk proses Flutter build-nya sudah selesai, build webnya sudah selesai. Kemudian kita lanjut menggunakan perintah di terminal yaitu Flutter run. Jadi di sini kita akan menjalankan hasil dari aplikasi yang telah di-convert. Kita tunggu. Oke, connected device kita di sini disuruh untuk mengetik sebuah perintah. Kalau queue itu untuk queue, jadi kita ketik 2. Jadi 2 itu untuk menjalankan hasilnya. Kita tunggu untuk hasilnya. Untuk proses pelataran itu lumayan cukup lama, jadi bersabar menunggu.
untuk hasilnya sudah muncul sesuai dengan hasil Flutter run yang telah kita jalankan di terminal tadi. Kita tinggal menunggu proses hasilnya sesuai dengan hasil run. Oke, di sini untuk hasilnya sudah muncul, dan kita harus melakukan inspect untuk melakukan frame yang sesuai dengan di Figma ya tadi. Kita tekan dari F12. Dan di sini kita sudah memilih dimensi iPhone 14 Pro Max. Dan di sini kita diperhadapkan seperti yang saya jelaskan di UX tadi, di halaman login dan logo dan nama aplikasinya. Dan di sini kita bisa melanjutkan login dengan menggunakan Google dan atau menggunakan masukkan username, kata sandi atau password. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa melakukan daftar sekarang. Dan di sini sudah diperlihatkan tampilan dari email, username, password, dan PIN transaksi. Jika sudah melakukan pendaftaran, kita bisa masuk sekarang. Jika sudah, kita bisa mencontohkan masukkan username atau password dengan asal-asalan. Ini hanya sebagai contoh, ini belum berfungsi secara maksimal. Kita masuk. Dan di sini kita sudah ditampilkan menu dashboard dari pemesanan untuk sosmed. Dan di sini kita bisa menggunakan fitur layanan dari sosmed. Dan mohon maaf sebelumnya, saya tidak tahu kenapa bisa ikon-ikon yang di bawah ini bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan di sini ada juga beberapa logo yang hampir dibilang mirip, dan saya juga tidak tahu kenapa bisa mirip. Nanti saya akan coba perbaiki. Di sini kita bisa menggunakan layanan sosmed, dan seperti yang saya bilang tadi, kita bisa masukkan kategori atau layanan, terus deskripsinya dan harga dan sebagainya. Di sini kita bisa melakukan pesan, dan di sini kita ditampilkan dari riwayat pemesanan aplikasi yang telah kita buat. Kemudian kita akan coba print apakah bisa, dan ternyata untuk hasil printnya itu bisa. Dan untuk tombol kembali ini saya juga tidak tahu kenapa bisa untuk tombol home ini saya tidak tahu kenapa tidak bisa berfungsi. Kemudian kita kembali lagi ke menu dashboard. Dan di menu dashboard ini seperti yang saya kasih tahu, untuk icon yang di bawah ini kita belum bisa gunakan sama icon yang atas. Kita hanya cuma bisa melakukan atau kita di sini layanan yang bisa digunakan cuman yang sosmed. Jadi layanan yang masih berfungsi itu masih yang sosmed. Untuk seluruhnya itu belum bisa digunakan. Sebelumnya saya belum bisa memperbaikinya karena saya juga kurang mengerti, karena saya juga baru belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Mungkin dari video ini masih belum sempurna, masih banyak kesalahan, dan untuk penjelasannya mungkin masih kurang bagus atau kurang mudah dimengerti. Untuk itu saya minta maaf untuk hal itu. Mungkin itu saja yang bisa jelaskan untuk video kali ini. Jika ada kesalahan atau kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Untuk itu kembali saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman